Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah persamaan diferensial parsial ini. Tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifandi SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial parsial, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sempat menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok parsial kelas B yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri atas nama Siti Nurhaliza dengan NIM E012105 bersama dengan kedua teman saya yaitu Nuraiba dengan NIM E01213007 dan Nur Medina dengan NIM E01210507. Di video ini kami akan membahas salah satu terapan persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan gelombang. Persamaan gelombang merupakan aplikasi persamaan diferensial parsial orde 2 yang bertipe hiperbolik. Pembahasan model persamaan gelombang ini terdiri dari 3 topik, yaitu pada topik 1 kami akan memaparkan formulasi dan penyelesaian umum persamaan gelombang. Sedangkan pada topik 2 kami akan membahas penyelesaian masalah nilai awal persamaan gelombang dengan menggunakan metode D'Alembert. Terakhir, pada topik 3 kami akan membahas perumusan metode D'Alembert untuk Baik, kita masuk pada topik pertama, yaitu formulasi dan penyelesaian umum persamaan gelombang. Persamaan gelombang sederhana yang menjadi pokok pembicaraan kita memiliki bentuk dapat dilihat pada persamaan 1.1 dengan E lebih besar dari 0, konstanta kecepatan perempatan gelombang. Persamaan diferensial parsial 1.1 ini memiliki orde 2, bersifat hiperbolik serta bersifat linear dengan koefisien konstan. Beberapa modifikasi dapat diberikan kepada persamaan gelombang sederhana 1.1 sehingga didapat beberapa bentuk pengembangannya. Yang pertama, jika terdapat pengaruh damping eksternal, maka dapat ditambahkan satu suku yang proporsional terhadap kecepatan. Dapat dilihat pada persamaan 1.2 dengan R lebih besar dari 0 merupakan koefisien damping. Yang kedua, jika diperhitungkan adanya respon dari medium di sekitarnya, maka diperoleh modifikasi model. Bisa dilihat pada persamaan 1.3 dengan K lebih besar dari 0 merupakan constant stiffness atau kekakuan dari medium. Ketiga, jika diperhitungkan adanya gaya eksternal yang berlaku pada gelombang, maka diperoleh modifikasi model sebagai persamaan gelombang tak homogen, yaitu bisa kita lihat pada persamaan 1.4. Persamaan 1.5 merupakan model modifikasi jika diperhitungkan ketiga modifikasi yang dibahas sebelumnya. Adapun solusi umum dari persamaan gelombang yaitu U X, T sama dengan F X kurang CT ditambah G X tambah CT. Bisa kita lihat pada persamaan 1.6. Selanjutnya kita masuk di topik 2, yaitu metode D'Alembert untuk penyelesaian masalah nilai awal. Sebelumnya, pada topik 1 sudah dibahas solusi umum persamaan gelombang sederhana. Hasil itu akan menjadi dasar kita dalam penyelesaian masalah nilai awal
persamaan gelombang dengan menggunakan metode D'Alembert. Metode ini dimaksudkan untuk menemukan solusi khusus yang memenuhi persamaan gelombang dengan memenuhi nilai awal posisi dan nilai awal kecepatan tertentu. Untuk itu diberikan masalah nilai awal persamaan gelombang sederhana dapat dilihat pada persamaan 2.1. Dari hasil sebelumnya pada topik 1 telah diperoleh solusi umum persamaan gelombang, yaitu UXT sama dengan Fx dikurang Ct ditambah Gx tambah Ct. Turunan parsial terhadap waktu dari solusi umum tersebut adalah minus C F aksen X kurang Ct ditambah C G aksen X tambah Ct. Sehingga nilai awal dapat dituliskan seperti pada persamaan 2.2. Dengan melakukan beberapa langkah penyelesaian, maka diperoleh solusi masalah nilai awal persamaan gelombang seperti pada persamaan 2.3. Persamaan 2.3 dikenal dengan formula D'Alembert untuk penyelesaian masalah nilai awal persamaan gelombang. Hasil tersebut diringkaskan pada satu teorema, yaitu pada teorema 2.4. Berikut disajikan teorema 2.4, namun sebelum itu, sebagai catatan, perlu diketahui bahwa notasi F elemen C pangkat Pi dimaksudkan sebagai fungsi kontinu terturunkan setidaknya hingga orde Ki. Baik, kita masuk pada teorema 2.4. Misalkan diketahui fungsi Phi elemen C pangkat 2, Psi elemen C pangkat 1 pada R. Masalah nilai awal persamaan gelombang 1.1 memiliki penyelesaian tunggal U elemen C pangkat 2 menurut formula D'Alembert 2.3, yaitu Ux, T sama dengan 1/2 dikali Px kurang Ct ditambah Px tambah Ct ditambah 1/2 C integral dari X kurang Ct sampai X tambah Ct Cs ds. Baiklah, selanjutnya akan dibahas topik 3, yaitu persamaan gelombang tak homogen. Seperti yang telah dibahas pada topik 1, bahwa salah satu bentuk modifikasi persamaan gelombang adalah terdapatnya faktor eksternal yang memengaruhi gelombang, yaitu pada persamaan 1.4 kemudian diberikan masalah nilai awal untuk persamaan tak homogen, yaitu pada persamaan 3.1 generalisa formula D'Alembert untuk penyelesaian nilai atau persamaan gelombang diberikan pada teorema 3.2. Teorema 3.2. Misalkan Pi elemen C kuadrat, Pc elemen C pangkat 1 dan F elemen C pangkat 1 pada R. Masalah nilai awal persamaan gelombang tak homogen 3.1 dengan posisi awal Pi dalam kurung X dan kecepatan awal Pc dalam kurung X memiliki penyelesaian tunggal dapat dilihat pada persamaan 3.3. Untuk membantu kita dalam memahami materi persamaan gelombang ini, diberikan contoh soal sebagai berikut.
Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.